Oke, shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Welcome to 180 Podcast lagi. Hari ini kita podcast lagi dan sepertinya narasumbernya atau bintang tamunya sama ya sama minggu lalu ya. Dan saya juga nggak sendiri, saya sama teman saya yang ganteng ini ada Kak Farel. Shalom. Asik. Gimana Rel kabarnya? Luar Luar biasa. biasa lah ya. Dan hari ini tidak lain dan tidak bukan kita sama narasumber kita yang sangat gak kalah ganteng juga, asik. Dan gak kalah dahsyat juga namanya. Nah, kok namanya? Kita sambut aja ya, Koditer Nicholas. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Shalom. Apa kabar kok? Puji Tuhan Luar dalam biasa. lindungan yang maha tinggi. Mazmur 91 kan. Mantap ya, cakep Dahsyat. ya. Keren kelas. Oke. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan Rel. Oke, nah sebenarnya bukan minggu lalu Bill, tapi Bulan lalu. Bulan lalu Benar. tepatnya. Dan bulan ini juga kita udah ganti series ya. Iya, Kalau betul. bulan lalu kita bahas tentang pemuridan. Bulan ini kita bahas tentang miracle kok. Ya, Mujizat. mujizat. Mujizat ya. Apakah mujizat masih ada? Asik. Wes. Kekristenan selalu identik dengan mujizat. Iya, cakep ya. Karena Tuhan yang kita sembah masih bisa bikin mujizat dari dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Haleluya. Luar biasa. Kalimat pembuka yang sangat apik dari Koditer Nicholas. Silakan Kak Farel. Oke kok. Jadi kan yang tadi udah bilang Billy juga kalau beberapa bulan lalu lah ya kita udah bahas tentang pemuritan yang terakhir kali Koditer kesini. Nah hari ini kita mau bahas nih atau kita mau kepoin gitu kan tentang sebenarnya sih tentang backgroundnya Koditer sendiri. Backstory ya. Backstory. Ya dulunya tuh gimana sih ceritanya Koditer tuh bisa jadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh Hamba gitu, Tuhan bahkan bisa yang luar memuridkan biasa, gitu ya. yoi. Iya, hamba Tuhan yang luar biasa gitu kan. Apakah dari kecil udah jadi hamba Tuhan yang luar biasa atau mungkin dulunya kayak anak muda sekarang ya, Kristen Yes, KTP benar. dan ada satu momen yang Tuhan itu ubahkan dalam hidupnya Koditer sendiri. Oke. Bisa. Jadi gua tuh dari kecil tuh bukan Kristen ya. Gua dari kecil tuh dididik, diajar dari Katolik. Oh. Itu dia tuh ya. Jadi memang dari gua masih kecil itu gua sudah suka untuk melayani. Jadi dari gua masih SD kelas 5 itu gue inget banget gua waktu itu tiap minggu ya jadi Miss Dinar bro. Apa tuh? Miss Dinar tuh putra altar yang bantu Romo dalam pelayanan di gereja Katolik gitu loh. Jadi saking semangatnya tuh ya kalau ada teman-teman gua kan ibadah di gereja Katolik itu kan pagi sama sore. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak datang pelayanan Miss Dinar, gua yang gantiin dengan sukarela. Jadi memang dari awal gue udah seneng melayani di gereja waktu itu. Nah cuman berjalannya waktu ya kan gue jadi remaja pencarian jati diri. Nah disitulah mulai tuh kenakalan remaja. Luar Kan? biasa. Kenakalan ya gitulah bro. Oke. Nggak terlalu nakal sih cuman agak meresahkan aja. Oh, BTW katanya kata orang son mic lu kurang naik nih kok bentar kok. Oh ya siap. Kayak gitu. Coba kok, nggak bakal kelihatan muka lu. Muka lu yang ganteng pasti kelihatan kok. Aman tukang son? Aman lah ya. Oke. Nah tadi kan berarti dari Katolik dulu ya kok ya? Dari Katolik berarti, awal. Tapi emang udah demen pelayanan ya kok? Dari kecil gue udah melayani Tuhan. Nah, agak resenya tuh dari SMP SMA. SMP sebenarnya karena waktu itu sekolah gue SMP itu jauh dari rumah bro. Jadi gue tinggal di daerah Cengkareng Bojong. Nah gue sekolah di kota. Gitu. Dan pergaulannya juga berarti dari zaman dulu udah nakal Iya. ya kok? Jadi begitu sekolah di kota ya kan dalam tanda kutip keluar dari pengawasan orang tua gitu kan. Jadi gue waduh kayak ini aja bro kayak anak ayam keluar dari kandang gitu kan. Wah dahsyat gitu. Siap. Kok dengar-dengar kan aku sekolah Alkitab kan kok? Sekolah Alkitab gue. Sekolah Alkitab. Sekolah Alkitabnya Kristen atau Katolik kok? Apa sama aja ya? Sekolah Alkitabnya, jadi gue sekolah Alkitab itu sebenarnya gue keluar dari panti rehabilitasi ketergantungan obat. Nah disitulah kemudian gue dibimbing sama pembina gue di rehab itu, pendeta juga, untuk sekolah Alkitab. Gitu. oke. Jadi waktu gue sekolah Alkitabnya udah sekolah Alkitab Kristen. Oh, berarti
Berarti masuk rehab dulu nih. Masuk rehab dulu nih. Sebenarnya gue kepo banget nih kok sebenarnya. Iya. Jadi dari SMP itu sebenarnya dulu kan gue suka main basket, bro. Oh, Jadi selesai sekolah itu kan jam 1 ya kan. Nah kebetulan gue punya eskul basket itu jam 3. Nah jadi ada 2 jam nganggur. Nah kebetulan sekolah gue sebut nama nggak apa-apa ya. Boleh kok, boleh. Jadi sekolah gue di Tarsisius 1 dulu. Ya kan. Nah kebetulan sekolah gue tuh sebelahnya KONI, bro. KONI itu adalah kayak atlet-atlet olahraga pada ngumpul di situ. Nah salah satu bentuk olahraganya adalah biliar. Nah jadi gue dari jam 1 selesai sekolah sampai nunggu eskul basket. Nah gue suka nongkrong di biliar itu, bro. Itu gue suka nonton master main biliar. Akhirnya gue belajar main biliar. Nah disitulah gue belajar ngerokok, gitu nongkrong. Udah mulai nyoba-nyoba obat dikit-dikit di situ. Oke. Nah, oke. Ya apa ya? Kalau menurut gue juga apa ya itu menjadi dilema anak muda kali ya. Dimana kita hidup di tengah lingkungan yang ya tadi kan kehidupannya kan di luar dari kerohanian gitu kan. Secara tidak langsung kita jadi kebawa gitu ya. Nah yang gue penasaran tuh apa titik baliknya dari Koditer nih yang tadinya yang hidupnya mungkin mengikuti duniawi, kegiatan hal-hal duniawi gitu, sampai bisa memutuskan untuk apa ya, jadi anak Tuhan gitu. Iya. Jadi gue bertobat itu di panti rehabilitasi ketergantungan obat tuh. Yang terakhir kebetulan panti rehabilitasi gue itu Kristen, bro. Jadi dibina secara Kristen. Nah sedangkan kan gue masih Katolik waktu itu. Jadi awalnya itu gue agak ini ya, sebenarnya awal itu gue nggak cocok dengan kekristenan. Kenapa? Karena kita udah terbiasa di Katolik kan. Benar, apalagi pelayanan. Sunyi, senyap gitu kan. Begitu masuk ke gereja Kristen nangis, habis nangis ketawa, tepuk-tepuk tangan. Gue agak kurang bisa beradaptasi dengan itu. Makanya gue beradaptasi di rehab itu sampai gue benar-benar bisa ke Kristen gitu ya. Itu perlu waktu 1 tahun, bro. Iya. Di 1 hari gue di jamaah Tuhan itu karena rehabnya Kristen, jadi semua acara dibawa ke Kristen. Nah 1 hari gue pernah gue datang ke ibadah pemuda tuh sama anak-anak rehab, ibadah youth, bro. Nah di ibadah youth itulah gue lupa yang khotbah siapa, gue juga lupa isi khotbahnya apa. Cuman kan biasa pendeta GBI kan abis khotbah nyanyi ya kan. Nah waktu dia nyanyi, kebetulan gue duduk di belakang. Nah itu pendeta ngomong, buka hati lebar-lebar, buka hati lebar-lebar. Nah di situ gue bingung tuh, buka hati gimana ya? Kalau buka baju kan lepas kancing ya, bro ya. Kalau buka hati gimana ya kan gitu kan. Nah karena gue nggak ngerti, gue nunduk aja. Nah waktu gue nunduk, gue kayak ngomong di hati gue gitu. Tuhan, ini apakah gue masih layak nih ya ketemu Tuhan, masuk gereja. Gue kan udah bejat, udah rusak. Apakah Tuhan masih mau nerima? Nah disitulah, bro, gue ngalami Tuhan. Gue sebelumnya ke gereja tuh belum pernah nangis. Buat gue tuh orang datang ke gereja nangis tuh cengeng dulu ya. Ya. Tapi hari itu, waduh, udah bukan nangis lagi sih sebenarnya. Udah kayak orang pelepasan begitu lah, bro. Gue ya kan di situ gue lepasin semua kepahitan gue, kecewa gue lepasin semua di kebaktian itu. Nah disitulah, dari titik itulah tuh sebenarnya gue mulai tuh mencari tahu kenapa gue bisa ngalami gini. Gitu. Titik awalnya di situ. Kok kalau boleh tahu nih, boleh kok kepo sedikit Diko, sorry kok. Berarti lu rehab tuh atas kemauan lu sendiri atau orang tua yang dorong kok? Jadi nggak ada, bro, orang mau direhab atas kemauan sendiri. Gitu. Culik. Gitu. Jadi dicomot dari rumah gitu, begitu dicomot udah tahu-tahu lu direhab aja. Gitu. Berarti lu emang pas direhab tuh lu belum mau lepas gitu kok ya? Belum lah. Pengen ya gue. Masih meresahkan. Berarti tapi ada gak sih kok dalam hati lu kayak kayaknya gue gak bisa berubah nih. Kayaknya ada gak sih dalam hati kayak misalnya pasrah gitu, udahlah gue gini aja gak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kok. Iya pastilah, sampai titik tertentu kan
sebenarnya ada bro keinginan untuk sembuh, keinginan untuk bisa baik gitu kan. Cuman lingkungan yang gue punya, ya kan keluarga yang gue punya tuh tidak mendukung gitu loh. Ya, jadi akhirnya ya gue jalanin aja hidup gue gitu loh. Saya banyak juga sih kok kayak kita kayak kalau tarik ke zaman-zaman sekarang nih Rel, kayak banyak anak muda pasrah gitu sama keadaan. Misalnya ya tadi misalnya Koko tuh jatuh dalam narkoba atau yang jatuh dalam pornografi, bokep gitu suka nonton. Terus kayak udah pasrah aja gitu sama keadaan, kayaknya nggak ada yang bisa ngerubah gue nih, kayaknya kayak udahlah gue gini aja, gak usah diapa-apain, gue mau kayaknya gitu mau bertobat, balik lagi bertobat, balik lagi terus ya kayaknya mungkin itu yang menyebabkan pasrah kali kok ya sama diri sendiri. Terus kayak merasa nggak ada harapan. Nah menurut lu kok anak ya dari kisah lu sendiri, anak-anak muda yang begitu harus ngapain nih kok, yang udah pasrah, udahlah nggak ada apa-apa nih, nggak bisa berubah lah, gue pasti gini-gini aja tuh. Iya, yang pasti adalah kita mesti minta bantuan bro. Kenapa? Ya karena diri kita sendiri aja nggak bisa nolong diri kita sendiri kan gitu kan. Iya. Nyoba gagal. Jadi satu-satunya cara adalah ya yang pertama adalah ya kita mesti minta tolong orang lain, gitu kan. Sama seperti orang yang ada di penjara kan gitu kan. Orang di penjara mana bisa dia membebaskan dirinya sendiri. Ya perlu orang lain yang ada di luar membebaskan dirinya gitu loh. Jadi perlu bantuan orang lain gitu. Dan pasti bisa berubah sih kok ya. Pasti bisa berubah. Jadi, ya gue bisa berubah. Benar. Gitu kan. Jadi mungkin ya kalau kita mikir nggak bisa berubah, kita gini-gini aja, itu pasti sebenarnya bukan pasti nggak dari Tuhan lah kok ya. Pasti bisikan si iblis, udah lu nggak bakal bisa berubah gitu ya. Iya kan pasti iblis itu kan kerjaannya gitu mengintimidasi, iya kan. Dia membuat kita hidup di lumpur dosa. Itu keinginan iblis, itu keinginan setan. Ya kan dia akan selalu membisikkan suara-suara, udah lu udah nggak punya harapan, masa depan lu udah suram, lu nggak akan pernah bisa berubah. Pasti iblis akan menghembuskan suara-suara seperti itu terus, gitu loh. Makanya ada orang-orang yang kenapa susah berubah, ada orang-orang yang nggak bisa berpindah gitu hidupnya ya kan? Ya karena itu dia memberi makan dirinya dengan bisikan-bisikan itu. Nah, kok tadi kan kakak udah cerita nih pengalaman pertama kok ketemu sama Tuhan nih Rel, betul ya? Nah setelah hari itu kok atau pas hari itu kira-kira yang berubah di pikiran Koditer sama hati Koditer ya, maksudnya kayak yang tiba-tiba Koditer tercerahkan gitu. Iya. Jadi semenjak hari itu gue punya kerinduan untuk mengenal siapa nih yang menjamah gue gitu. Karena dulu gue di Katolik itu kan nggak pernah dapat yang begitu-begitu bro. Iya kan. Ya kita pelayanan aja gitu kan. Mungkin juga pelayanan biar dilihat orang gitu. Ya kan? Tapi begitu gue ngalami, gue penasaran gitu kan. Nah hati mulai terbuka. Akhirnya, nah kebetulan dulu satu rehab gua itu satu kamar itu ada teman gua, sekarang dia melayani di Gandaria City tuh. Namanya dia seorang wakil gembala juga, namanya Doni Novianus. Nah dialah yang membimbing gua. Kenapa? Karena dia yang udah bertobat duluan dan dia waktu itu udah sekolah Alkitab bro. Gitu. Jadi dia yang membimbing, dia yang ngajarin. Terus kita dulu kan gua di rehab masih ngerokok diam-diam bro. Oh gitu. Iya. Masih bisa gak ketahuan lah kok ya. Jadi ya biasa kan orang tua kadang nitipin duit 50.000, nah kadang-kadang duitnya itu gue beliin Jisamsu. Iya kan, rokok Jisamsu itu. Namanya anak muda ya. Namanya anak muda. Nah dulu itu bro, rokok Jisamsu itu kan tembakau semua kan. Iya benar. Jadi satu hari satu gue. Oh iya. Jadi gue potek-potekin tuh bro, ini buat pagi, ini buat siang, ini buat malam. Iya kan, jadi gue linting lagi. Nah gue lintingnya itu pakai Alkitab bro. Serius kok? Pakai Alkitab gue linting. Pakai kertasnya gitu. Nah dulu kan Alkitab gue Alkitab Katolik kan. Iya. Jadi Alkitab Katolik itu kan ada Deuterokanonikanya kan. Ada tengah-tengahnya gitu. Jadi Alkitab dari tebal segini bro sampai tipis begini bro. Makanya di situ ya mungkin Tuhan pakai juga ya kan, diisep loh. Jangan diikutin ya teman-teman ya. Itu kenakalan zamannya dulu. Masuk tuh firman Tuhan, masuk Tuhan tuh. Nah kok
Sebenarnya aku penasaran nih kok. Waktu pertama kali masuk ke dalam pusat rehabilitasi itu. Nah, hal yang Koditer rasain tuh nyesel masuk ke sini atau malah bersyukur ya? Di waktu pertama kali. Jadi waktu pertama kali gue masuk rehab itu gue ngerasanya gue dibuang. Oh, Gue merasa bahwa orang tua gue ngebuang gitu loh. Iya kan? Kok gue nyusahin, gue memang nyusahin gitu kan, meresahkan. Tapi kok kenapa orang tua gue buang gitu. Jadi banyak kecewa lah gue gitu loh. Gitu sih. Itu yang gue rasain. Oke. Nah, tapi tadi kan yang terakhir Koditer bilang itu di akhirnya Koditer justru di dalam pusat rehab itu bisa menyadari ya. Ketemu Tuhan lah, Bisa ketemu Tuhan gitu ya. Nah, berarti aku bisa bilang kalau hal ini adalah proses gitu ya kok ya. Proses, iya. Dan itu tadi bilang, kalau Koditer bilang itu selama berapa? Setahun ya? 2 tahun gue di rehab. 2 tahun. Yang terakhir ya, yang di rehab Kristen ya. Oh, 2 tahun ya. Jadi mungkin yang bisa ditangkap di sini kalau kalau kita nggak mau mencoba, kalau kita mudah putus asa pasrah. Ya untuk kita semua nih ya. Mungkin terobosan nggak bakal terjadi dalam hidup kita gitu ya. Mujizat nggak bakal terjadi ya. Perubahan nggak bakal terjadi dalam hidup kita gitu ya. Hari ini dari titik balik nih kehidupan Koditer harusnya kita bisa mempelajari ya. Benar. Nah, tadi kan Koditer bilang Koditer sudah menyadari nih. Nah, untuk dari proses tersadarkan di pusat rehab sampai sekarang gimana sih kok resepnya tuh bisa konsisten gitu dalam melayani Tuhan. Ya kan? Iya. Karena kan terkadang orang yang hidup baru hari ini hidup baru, bulan depan belum tentu gitu kan. Nah. Jadi sebenarnya dari proses gue mengalami Tuhan itu gue mengalami jatuh bangun juga bro. Jadi nggak langsung mulus gitu ya kan. Jadi waktu itu setelah gue bertobat, ya kan udah di rehab 2 tahun, ya pemimpin rehab gue, pembina rehab gue panggil lah. Ini lu mau selama-lamanya apa gimana nih di sini ya kan? Ya kan kita juga nggak mau selama-lamanya di sono ya kan. Gue juga mau bebas, mau keluar gitu kan, mau ya hidup seperti layaknya orang biasa lah gitu kan. Nah waktu dia nanya, lu mau kemana abis dari sini? Nah itu menyadarkan gue tuh. Iya kan, iya benar juga ya. Masa gue mau selama-lamanya di sini ya kan? Nah kebetulan beberapa temen gue yang di rehab itu, mereka mau sekolah Alkitab bro, ke Tawangmangu. STT Tawangmangu, ya kan. Nah gue daripada gue nggak ngapa-ngapain, ya kan, gue keluar kerja gitu ya, megang duit, nggak berapa lama ini pasti masuk lagi pasti bro, gitu loh. Akhirnya gue memutuskan untuk sekolah Alkitab. Jadi sebenarnya gue sekolah Alkitab tuh kecelakaan sebenarnya bro, ya kan. Sesuatu yang gue nggak menduga. Jadi pemikiran gue tuh waktu itu gue mau sekolah Alkitab cuma 2 tahun dengan tujuan supaya kalau gue ditawarin narkoba gue bisa ngomong enggak, diajak teman-teman gue mabok gue bisa ngomong enggak, jadi supaya iman gue tuh kuat gitu loh. Jadi gue sekolah Alkitab tuh cuma mau begitu, gitu. Nah waktu masuk sekolah Alkitab gue sekolah, jadi gue sekolah itu dalam keadaan kosong ya bro ya. Doa gue nggak bisa, lo tahu sendiri lah dulu di Katolik kan kita doanya cuma doa Bapa Kami dan Salam Maria bro. Itu pun baca bro. Ya kan kalau ngelihat orang Kristen doa kan, kata-katanya bisa panjang, bisa dirangkai dengan bagus gitu kan. Jadi gue masuk dalam keadaan 0. Nah gue sekolah 1 semester, liburan Desember. Liburan Desember, gue sama teman rehab gue nih, ya kan, jalan-jalan lah main ke Jogja. Dari Solo ke Jogja kan deket tuh. Nah nginep di rumah satu teman kita bro. Nah di situ gue jatuh bro. Jatuh, gue kena narkoba lagi, ya kan. Jadi gue waktu itu ngisep sabu bro. Jadi liburan seminggu, 6 hari nyabu terus kagak tidur kan. Kalau nyabu itu kan nggak tidur kan bro. Nah selesai dari liburan, nah gue sama temen gue balik lagi ke sekolah Alkitab bro.
balik sekolah Alkitab, begitu tidur, seharian bro tidur bro. Itu kasur, kita punya kasur di asrama sampai basah bro. Jadi waktu tidur keringetan. Iya. Nah waktu bangun, temen gua, Ode. bukan Ode bro, Apa? dia ngeliat pohon diajak ngomong. Ngeliat, Halu ya. iya, ngelihat ini apa? Dia ngelihat apa namanya batang pohon, ya kan dimarah-marahin. Jadi kayak paranoid begitu bro, Iya. iya kan? Wah, gua ngelihat temen gua begini, kan obatnya sama bro ya kan? Iya. Wah, gua juga bisa kayak begini nih ya kan? Iya. Nah itu dia. Nah ketakutan itulah yang membuat gua doa sama Tuhan, Tuhan. Gue gak mau nih kayak temen gue. Gue mau bertobat sungguh-sungguh. Tuhan jangan sampai gue kayak dia. Akhirnya temen gue gak bisa melanjutkan pendidikan tuh. Oh gitu. Dijemput akhirnya dia. Nah puji Tuhannya gue gak kenapa-napa bro. Oh gitu. Dari situlah gue bener-bener tuh sungguh-sungguh tuh. Iya. Ya kan sampai akhirnya waktu gue dari tingkat 1 mau tingkat 2. Kebetulan hari itu ada praktek pelayanan lapangan bro. Oh. Jadi lu kalau sekolah Alkitab tuh tiap naik tingkat tuh lu mesti praktek. Nah gua kan doa gak bisa, baca Alkitab gua gak ngerti. Dulu kan Alkitab masih buku bro. Iya. Gue kan disuruh praktek. Gue mau praktek di mana? Nah hari itu gua memilih untuk praktek di pedalaman Kalimantan. Buset. Nah di pedalaman Kalimantan gua ditunjuk, ya kan gue dimasukin ke sebuah gereja. Di gereja itu nggak ada hamba Tuhannya, nggak ada pendetanya. Jadi gue masuk di situ langsung jadi gembala bro. Oh. Langsung terjun ke lapangan. Langsung bro. Nggak main-main ya. Tengah Kalimantan, tengah Lu hutan berarti. bayangin doa nggak bisa, Oh. baca Alkitab masih AIWO, ya kan langsung Oke. jadi gembala. Luar biasa. Nah 1,5 tahun tuh gue melayani di situ. Nah disitulah tuh titik balik bener-bener gue menemukan tujuan hidup gue di situ bro. Jadi waktu gua datang ke Kalimantan itu, orang-orang kan nggak tahu nih, jemaat-jemaat kan nggak tahu masa lalu gua, kan taunya datang pendeta hamba Tuhan. Jadi mereka begitu menghormati bro. Nah pendeta di kampung sana dipanggilnya Om. Om gitu kan. Gua yang tadinya gambar diri rusak, wah naik lagi ya kan, wah, dihormatin dia kan. Nah selama 1,5 tahun itulah gue merasa begini bahwa oh ternyata hidup gue masih bisa berguna juga ya. Iya. Nah disitulah tuh di Kalimantan itulah, di pedalaman itulah gue menemukan mujizat Tuhan, menemukan panggilan Tuhan, dan sampai hari ini konsisten. Gitu. Luar biasa. Lucu lukisannya kalau dibikin film laku keras nih. Tapi mungkin Koditar baru membagikan latar belakangnya di sini kali ya. Belum pernah tempat lain. Sama di Kingdom Culture. Eksklusif ya. Kalau berarti kalau sekarang nih, kalau hari ini kalau Dieter lihat flashback kalau Dieter masa lalu nih dari pas rehab, dari pas sekolah Alkitab, kalau Dieter tiba-tiba kayaknya mungkin Tuhan tunjukin nih tiba-tiba temennya jadi begitu nih, jadi kayak apa ya, ngomong sama pohon segala macam, itu lucu banget sih. Terus kayak ya kalau Dieter tiba-tiba bisa milih ke pedalaman Kalimantan di sana, terus kalau Dieter dapetin yang mujizat Tuhan, kira-kira menurut Dieter nih, apakah hidup Dieter sebuah kebetulan nih, kok kebetulan tiba-tiba begitu, apa emang Dieter merasa sekarang oh emang kayaknya Tuhan tuntun ke sini jalannya, emang ternyata jalannya jalan begitu, Tuhan maunya Dieter begitu atau gimana kok? Iya, gue percaya bahwa orang yang keras bentukannya gue pasti keras. Iya. Gue percaya itu sih. Ya jadi Tuhan bawa gue keliling-keliling dari satu tempat ke tempat lain, jumpa dengan bermacam-macam orang, berjumpa dengan macam-macam keadaan. Menurut gue itu Tuhan bentuk gue di situ. Iya. Iya kan. Makanya ya jadinya seperti sekarang ini bro, keras juga. Iya benar. Berarti emang bagi orang yang mau, tadi berkata-kata lo, bagi orang yang kayak mungkin banyak teman-teman dari sini atau yang nonton atau yang dengar podcast ini merasa pasrah dalam kehidupannya sekarang, merasa kayak udahlah gue kayaknya nggak bisa lepas dari dosa, udahlah kayaknya gue nggak mungkin lah hidup gue berubah. Tapi begitu kita mau ya kok ya, begitu kita mau pasti Tuhan tunjukin jalannya nih. Kayak Dieter, menurut gue sih kisah hidupnya lucu banget sih ini, bener-bener lucu. Melinting rokok pakai Alkitab. Alkitab.
Luar biasa Ini itu. baru konditer aja sendiri deh. Iya. Hikmatnya datang dari mana? Gua nggak tahu hikmatnya sebenarnya. Orang kalau kena narkoba itu kreatif bro. Iya. Gitu ya. Tapi kreatif dari sisi yang negatif, ya. Negatif. Iya. Betul. Iya kan, orang kalau kena narkoba ya kan, orang duit di lemari aja bro bisa hilang bro. Iya. Tukang sulap. Betul. Apapun bisa dilakuin ya. Woi, semuanya Asal bisa kemauannya hilang, bro. terlaksani gitu ya. Tapi puji, Jago sulap. puji Tuhan sekarang ya konditer kita udah mengenal konditer yang sekarang nih. Iya. Luar biasa. Prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang. Kok Panjang. kita kan lagi bahas mujizat nih. Iya. Mujizat bagi hidup dan ya kalau gak usah dibilangin kalau kita dengar kisah konditer dari tadi kayaknya penuh mujizat gitu. Iya. Dimana konditer dibawa ke poin A ke poin B sama Tuhan tuh kayak bener-bener penuh dengan mujizat nih. Nah menurut Koko atau bukan menurut Koko sih, ada pesan gak kok buat teman-teman yang lagi nonton atau yang lagi dengerin nih, maksudnya yang lagi pasrah sama kehidupannya, yang lagi ya udah hidupnya gitu-gitu aja, walaupun mungkin ada amit-amit sih ya yang udah udah pelayanan nih kok, Iya. tapi tetap ngelakuin dosanya tetap, terus udah pasrah udah gini aja lah, gua pelayanan gua nggak maju, karir gua nggak maju, udahlah gini-gini aja nggak apa-apa. Ada pesan gak kok buat orang-orang yang mungkin hari ini ngerasa seperti itu? Iya, jadi kita mesti terus belajar ya. Memandang diri kita itu seperti Tuhan memandang. Kadang-kadang kan kita memandang diri kita tuh bukan seperti Tuhan memandang. Iya. Kita memandang diri kita seperti orang memandang kehidupan kita gitu loh. Iya kan? Makanya apa kata orang itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kan omongan orang ini jahat, bro. Iya kan? Dia tahu kehidupan kita bagaimana, dia tahu bagaimana nakalnya kita, beringasnya kita gitu. Nah, hari ini buat teman-teman semua, ayo, bahwa Tuhan menciptakan kita itu dahsyat luar biasa, ya kan? Cuman mungkin selama ini hidup kita tuh masih masih belum terbentuk, ya kan? Oleh sebab itu hari ini biarkan Tuhan membentuk kehidupan kita. Dosa itu kan nggak bisa hilang hanya karena ditumpangin tangan. Iya. Ya kan, dosa itu bisa kita tinggalkan melalui sebuah proses ya yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini ketika kita percaya kepada Tuhan, kita harus menyerahkan kehidupan kita, berserah kepada Tuhan, biar Tuhan bentuk sesuai maunya Tuhan. Yes. Dan dalam pembentukan itu jangan menyerah. Ya kan, dalam pembentukan itu jangan berhenti hanya karena pembentukannya berat dan sebagainya macam gitu ya. Kita harus terus maju di dalam Tuhan karena ya kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Benar. Mungkin itu sih pesan gue. Itu ya kok. Berarti emang wah, kita jadi tahu kisah konditer nih hari ini. Iya. Dan gue percaya sih apapun keadaan kita hari ini, mujizat pasti ada. Benar. Dan mujizat yang bisa ngubahin juga. Betul. Dan Iya. mujizat itu adalah fasilitas orang percaya. Oh. Gitu loh. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan mujizatnya dalam kehidupan setiap kita. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Apalagi sih yang perlu kita takut kalau mujizat jadi fasilitas dalam hidup kita. Bahkan sometimes mungkin gara-gara keseringan atau tadi konditer bilang mujizat itu fasilitas, pasti kita dapat terus nih. Sometimes kita nggak sadar kalau itu mujizat, gak sih kok? Bener gak sih kok? Oh, iya. Sadarnya pas baru kayak udah lewat gitu. Oh iya ya ampun, kalau nggak ada ini gitu ya Rel. Ya karena mungkin cara berpikir ya. Kadang-kadang kan kita mikirnya mujizat itu yang spektakuler mulu. Betul. Padahal lu bisa bangun, lu bisa napas, itu mujizat. Karena udah keseringan kita terima gitu. Iya bener ya. Jadi biasa gitu Iya. kan. Nah, pokoknya hari ini kita banyak dapat berkat ya dari Ya Konditer pasti bener-bener. Tadi yang aku dapetin tuh kalau Konditer tuh titik awalnya mengikuti ya tadi kan ya, mengikuti lingkungannya untuk masuk ke dalam sekolah Alkitab, tapi berujung kepada sekarang nih, titik sekarang ini, jadi banyak yang mengikuti gitu ya. Iya. Dari yang mengikuti, jadi banyak yang mengikuti gitu. Jadi awalnya masuk sekolah Alkitab, coba-coba, ya kan, akhirnya keterusan. Gitu. Betul. Kita nggak pernah tahu kan, maksudnya hidup kita nih bagaimana Tuhan bawa. Bener. Ya kan, asalkan kita berserah dengan tuntunan Tuhan, Tuhan pasti bawa kepada masa depan yang cerah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Iyalah hari ini teman-teman. Kita udah tahu hari ini ya
dalam Miracle Series ini edisi terakhir nih kok kayaknya ya. Iya, Bener ya? edisi Edisi terakhir terakhir bulan ya. ini. Sebelum bulan depan kita ganti tema nih, tapi Yes. kalau kemarin kita udah belajar sama Om Rudi, teman-teman kita, mujizat itu masih ada sampai sekarang. Karena sometimes anak-anak muda nih mungkin gara-gara sering berjuang sendiri kali kok ya. Maksudnya kayak apa-apa ngejar sendiri. Jadi kayak apa sih mujizat? Kayaknya mujizat udah bukan kata yang relevan buat kita. Tapi padahal tadi mujizat itu mungkin karena jadi fasilitas orang percaya, keseringan terjadi sampai kita nggak sadar gitu ya. Hidup kita tuh penuh mujizat. Wah, luar biasa banget tadi. Thank you banget kok hari ini kok. Thank you. Thank you banget Real. Sampai hari jumpa ini. lagi ya. Sampai jumpa lagi. Dan pasti akan sering nih podcast sama Koditer nih karena kisah hidupnya masih sangat luar biasa nih. Siapa lagi orang yang ngelinting rokok pakai kertas Alkitab? Cuma dia doang. Sampai tipis segini bro. Udah tebel segini. Makanya tadi dia nggak bisa baca Alkitab karena Alkitabnya udah habis. Gitu. Oke kok, boleh nggak tutup dalam doa kok? Sekalian doain kita semua gitu. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar kiranya bincang-bincang kami, podcast kami hari ini memberkati kehidupan setiap kami. Kalau ada beberapa di antara kami yang mulai tergoda, kami mau berhenti, kami mau menyerah. Hari ini Tuhan bangkitkan kembali karena kami tahu Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh meninggalkan semua yang lama, semua yang meresahkan, kesalahan-kesalahan kami di masa lalu ya Bapa. Tuhan akan bebaskan kehidupan kami karena kami tahu mujizat-Mu masih ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika Tuhan memberikan mujizat-Mu dalam kehidupan kami, kami mengerti bahwa Tuhan mau supaya kami hidup berubah, kami hidup dalam pertobatan. Dan biarlah pertobatan yang kami miliki itu terjadi setiap hari dalam kehidupan kami. Sehingga makin hari hidup kami makin berkualitas, makin berubah. Ada bobot Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau berkati anak-anak mudamu yang nonton tayangan ini ya Bapa, supaya kami boleh terus ngalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sehingga hidup kami diberikan masa depan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you kok buat hari ini. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu yang udah nonton, udah denger di Spotify juga. Dan ya sampai ketemu lagi di 180 berikutnya. Saya Willy. Saya Farel. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Thank you. God bless you semua.